Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ed Indoplayer yang bilang, maaf bang, keluar dari topik. Gua mau nanya bang, kira-kira Top 11 bakal gabung e-sport gak bang? Kayak Football Manager. Semoga dibahas. Makasih bang. Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Kreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi kalian pernah nggak sih mikir kira-kira bisa nggak ya game Top 11 ini masuk ke dunia e-sport kayak Football Manager, eFootball, atau FC25? Nah, jawabannya tentu bisa guys. Tapi jujur, yang saya tahu sampai detik ini, Top 11 itu belum secara resmi jadi game e-sport yang pro. Maksudnya gimana? Jadi, sampai saat ini belum ada tuh turnamen-turnamen gede berhadiah miliaran yang didukung langsung oleh developernya Top 11 guys, yaitu Nordeus. Belum ada juga liga-liga profesional yang terstruktur banget kayak di game-game e-sport lainnya guys. Nah, barangkali ada yang nanya, kenapa sih Top 11 belum gabung e-sport bang? Oke, jadi ada beberapa alasan nih guys, kenapa Top 11 belum nyemplung ke kolam e-sport. Nah, alasan pertama, fokus gameplaynya beda. Jadi Top 11 itu kan lebih ke arah strategi dan manajemen tim harian ya guys ya. Tiap hari kita sibuk ngatur formasi, latihan, jual beli pemain, dan ngerawat keuangan klub dengan baik. Seru sih. Tapi coba bandingin sama game kayak FC25 atau eFootball yang kita langsung action di lapangan, ngeklik skill, nendang bola, atau baku hantam dengan lawan pas di lapangan. Nah, aksi langsung kayak gitu yang biasanya bakal lebih menarik perhatian penonton e-sport guys. Kan seru tuh lihat skill jari atau refleks yang gila-gilaan ya guys ya. Kedua, developer belum siap gabung e-sport. Nah, Nordeus sebagai pembuat Top 11 kayaknya fokus mereka sekarang lebih ke bikin gamenya biar makin asik. Kayak nambah fitur baru biar seru dan biar kita betah main tiap hari guys. Dan sampai saat ini mereka belum nunjukin tanda-tanda bakal investasi gede-gedean buat bikin ekosistem e-sport profesional Top 11 guys. Beda banget sama developer game e-sport lain yang emang dari awal udah niat banget bikin turnamen dan liga profesional. Ketiga, sistem kompetisi internal bukan global. Ya, di Top 11 memang ada liga, Liga Champion atau yang sekarang namanya Liga Elite, kemudian ada juga Cup dan ada juga sebenarnya asosiasi. Itu semua seru banget buat berkompetisi dengan lawan atau dengan teman. Tapi ini lebih kayak kompetisi di dalam game itu sendiri guys, bukan kayak turnamen e-sport global yang melibatkan tim-tim profesional, sponsor besar, dan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Nah, sekarang mari kita ngomongin pesaingnya, si monster game manager bola, yaitu Football Manager atau FM. Nah, ini game manager bola yang levelnya udah beda banget. Ibaratnya gini guys, kalau Top 11 itu kayak kamu jadi manajer bola di kafe. Nah, kalau FM itu kayak kamu beneran jadi manajer di kantor klub, lengkap sama segala tetek bengeknya. Nah, kalian tahu nggak, Football Manager ini bisa banget masuk ke e-sport guys. Bahkan Indonesia aja tahun lalu berhasil meraih gelar juara dunia FIFA World Cup FM 2004 musim kemarin guys. Ya gila banget, keren banget. Tapi kok bisa ya, FM yang juga game manager kok bisa masuk ke dunia e-sport? Oke, ini dia poin-poin pentingnya guys. Jadi alasan pertama kenapa FM bisa masuk ke dunia e-sport, yang pertama karena kedalaman dan realistis yang sangat edan, sangat gila ya guys ya. Jadi FM punya database pemain dan klub yang super lengkap dan realistis. Tiap pemain punya ratusan atribut, kepribadian, sampai histori cedera. Di sana kita bisa ngatur taktik sampai sedetail mungkin guys. Dari cara tim menyerang, bertahan, sampai instruksi individu ke tiap pemain. Ya, meskipun di Top 11 juga ada sih, tapi di FM beda banget. Simulasi pertandingan juga gila-gilaan realistisnya guys. Setiap gol,
setiap peluang atau blunder itu terasa masuk akal banget, dan ini semua menuntut kecerdasan taktis yang luar biasa dari kita sebagai manajer. Kedua, harus punya skill dan pengalaman yang tinggi banget. Nah, karena detailnya yang seabrek, butuh skill dan pengalaman tinggi banget buat jadi manajer FM yang sukses. Jadi kita nggak cuma bisa main hoki atau untung-untungan doang guys, tapi kita juga harus jago nyari bakat tersembunyi atau scouting, kembangin pemain muda, ngatur keuangan klub, ngadepin media dan ruang ganti yang penuh drama, dan yang utama kita harus bisa beradaptasi sama taktik lawan di tengah pertandingan. Pemain FM yang jago itu beneran kayak manajer asli guys, otaknya harus jalan terus pas pertandingan lagi berlangsung atau mungkin pas di luar lapangan. Dan yang ketiga, dapat dukungan penuh dari developer dan juga pipa. Nah, ini yang paling penting guys. Developer FM yaitu Sports Interactive punya visi buat menjadikan game ini sebagai kompetisi. Mereka mendukung komunitas, dan yang paling keren, mereka bekerja sama dengan FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, buat nyelenggarain turnamen resmi. Makanya ada FIFA World Cup untuk FM. Dan yang keempat, format kompetisi yang seru untuk ditonton. Ya, meskipun kita nggak mainin bolanya secara langsung, melihat dua manajer FM yang jago beradu strategi itu seru banget loh guys. Jadi penonton bisa lihat bagaimana mereka ngubah taktik di tengah pertandingan, masukin pemain cadangan yang jadi game changer, atau gimana mereka nyusun tim impian lewat mode fantasi draft. Nah, hal ini benar-benar menguji otak kita buat nyusun taktik maupun strategi tim kita guys nantinya. Dan yang terakhir, panggungnya lebih luas. Bisa main di PC ataupun konsol. Nah, FM itu biasanya dimainin di PC atau di konsol guys. Dan hal ini memungkinkan grafis FM yang lebih detail, database yang lebih besar, dan simulasi yang lebih rumit. Berbeda jika kita main di versi mobile. Jadi pas main di PC, pengalaman e-sportnya juga jadi lebih imersif banget guys. Nah, kesimpulannya, Top 11 adalah game manajer bola yang sebenarnya seru banget buat dimainin. Cocok buat game visual atau semi kompetitif di versi mobile. Tapi untuk jadi e-sport profesional masih banyak banget PR-nya guys. Apalagi belum ada dukungan langsung dari developer untuk Top 11 masuk ke dunia e-sport. Sementara game Football Manager, game manajer bola yang levelnya udah beda banget, super detail dan realistis karena tingkat kedalaman dan skill cap-nya tinggi banget. Ditambah dukungan penuh dari developernya dan bahkan dari FIFA, FM punya kredibilitas dan daya tarik yang kuat banget buat jadi game e-sport. Makanya Indonesia bisa juara dunia di FM tahun lalu. Keren banget ya guys ya. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Apa Top 11 pantas jadi game e-sport di masa depan, atau lebih baik tetap jadi game manager santai aja? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari NN Top 11. Oke guys, jadi itu dia yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11 YouTube channel official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.